Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Hari pertama aku bekerja di rumah Clara, aku merasa kagum dan sedikit terintimidasi. Rumah itu begitu besar dan mewah, dengan furnitur yang mahal dan pemandangan yang memukau. Clara menyambutku dengan senyuman manis yang membuatku merasa seolah-olah aku diterima di dunia yang berbeda. Senyuman itu begitu tulus, dan aku merasa sangat dihargai. Kamu pasti lelah setelah perjalanan panjang. Silakan istirahat. Dina, aku senang bisa mempekerjakanmu, kata Clara dengan suara lembut. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum. Selama beberapa minggu pertama, aku merasa nyaman bekerja di rumah itu. Clara tidak hanya baik padaku, tetapi juga memberikan arahan yang jelas dan perhatian yang hangat. Dia tidak pernah menunjukkan sikap kasar atau tinggi hati meskipun ia memiliki segalanya. Semua orang yang bekerja untuknya tampaknya bahagia, dan aku pun merasa begitu. Namun, perlahan aku mulai merasakan ketegangan dalam diriku. Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, dan itu datang dari perhatian Clara yang terlalu intens. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan ruang keluarga, Clara masuk ke dalam ruangan dengan senyum menggoda. Wajahnya yang cantik dan tubuh yang ramping membuatku sedikit canggung, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Kamu bekerja keras sekali, Dina. Aku sangat menghargai itu, kata Clara sambil mendekat. Aku terkejut. Biasanya dia hanya memberikan pujian singkat, tetapi kali ini dia berbicara dengan nada yang lebih pribadi. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda, tetapi aku mencoba mengabaikannya. Clara duduk di dekatku dan berkata, "Kamu tahu, Dina, kadang-kadang aku merasa sangat kesepian. Meskipun aku punya segalanya, aku tidak punya siapa-siapa yang bisa aku ajak berbicara dengan hati-hati. Aku hanya diam, tidak tahu harus berkata apa." Aku tahu betul bahwa Clara adalah orang yang sangat sibuk dan penuh perhatian. Namun, aku tidak pernah menduga bahwa dia akan membuka hatinya kepadaku seperti ini. Tanpa sadar, aku mulai merasa terhubung dengannya, dan rasa hormatku padanya pun berubah menjadi kekaguman yang lebih dalam. Beberapa minggu setelah malam itu, Clara semakin sering mendekatiku. Setiap kali aku bekerja di rumah, dia akan datang dan berbicara denganku tentang kehidupannya yang sepi, tentang betapa sulitnya menjadi seorang wanita sukses yang harus selalu menjaga penampilan dan citra. Dia juga sering memberikan pujian tentang cara aku bekerja yang tekun dan rajin. Pada suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman, Clara datang dengan gaun merah yang indah dan duduk di dekatku. Wajahnya yang cantik begitu mempesona, dan senyumnya yang lembut membuat hatiku berdebar. Clara berkata, "Dina, kamu tahu, aku melihatmu berbeda dari yang lain. Kamu bukan hanya seorang pembantu. Kamu seperti teman bagiku." Aku tersenyum kikuk. "Terima kasih, Nyonya. Saya senang bisa bekerja di sini." Namun, Clara tidak berhenti sampai di situ. Dia menatapku dengan tatapan yang lebih intens dan berkata, "Kamu sangat istimewa, Dina. Aku sering merasa sendiri, dan kamu selalu ada di sini. Aku merasa nyaman berbicara denganmu." Senyuman Clara semakin menggoda, dan aku mulai merasakan ketegangan yang tak terjelaskan di antara kami. Perasaan yang semula hanya rasa hormat mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Aku tahu bahwa aku harus berhati-hati, namun aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam diriku. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin dekat. Clara mulai mengundangku untuk makan malam bersama di ruang makan yang luas. Kadang-kadang, setelah makan malam, kami duduk berdua di ruang keluarga, berbicara tentang banyak hal, dari masalah pekerjaan hingga cerita pribadi. Clara lebih sering tersenyum padaku dengan cara yang berbeda, lebih manis, lebih hangat, dan kadang-kadang sedikit menggoda. Aku mulai merasa cemas, tapi di sisi lain, aku merasa bahwa ada sesuatu yang indah dan penuh harapan di balik semua ini.
Aku mulai jatuh hati pada Clara. Meskipun aku tahu ini adalah hubungan yang salah. Dia adalah majikanku, dan aku hanya seorang pembantu rumah tangga. Tetapi godaan itu begitu kuat, dan aku tidak bisa menahan perasaanku. Suatu malam, setelah selesai makan malam bersama, Clara mengajakku untuk berbicara di taman. Udara malam yang sejuk membuat suasana semakin intim. Clara duduk di sampingku, dan untuk pertama kalinya, dia meraih tanganku. Dina, aku merasa kita memiliki hubungan yang lebih dari sekadar pembantu dan majikan, kata Clara dengan lembut. Aku merasa jantungku berdegup kencang. Aku ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu terhenti di bibirku. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi aku tidak bisa menahan perasaan ini. Kamu membuatku merasa hidup kembali, lanjut Clara. Suaranya penuh dengan emosi. Seketika itu, aku merasa terombang-ambing antara perasaan yang kuat dan rasionalitas yang kupegang. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi godaan untuk mendekat sangat besar. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Clara mendekatkan wajahnya ke wajahku, dan aku bisa merasakan hawa panas tubuhnya. Aku terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, sebelum sesuatu yang lebih jauh terjadi, Clara mundur dan menarik tangannya.